Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu kembali. Saya dengan banyak tema yang saya berikan kepada Pak Lugimin, selalu tema yang dipilih kepada saya tentang keluarga. Padahal ada yang tema tidak keluarga saya kasih. Tapi saya percaya hari ini kita diberkati dengan tema memelihara pernikahan. Ada satu lagu sebelum kita masuk firman, kiranya Tuhan berkenan. Bisa singer bantu lagu ini, kita nyanyi sebentar. Kiranya Tuhan ini berkat bagi keluarga. Berapa banyak yang mau berkat bagi keluarganya? Coba angkat tangan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Siapa di sini yang bersama dengan suami, istri, atau ayah, ibu? Coba angkat tangan yang ada. Oke, coba pegangan tangan sama-sama katakan. Kiranya Tuhan suami istri pegangan tangan, ayah ibu pegangan tangan, memberkati rumah keluarga. Suami istri pegangan tangan. Apa yang Tuhan berkati, anak-anak dengan orang tua diberkatilah, mertua dengan menantu. Katakan, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari pegangkan tangan. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Siapa yang masih hidup mertuanya? Masih hidup mertua? Ipar-ipar, Ii, Aso, Jiku, Jikim, Cihu, masih hidup semuanya? Oke, dengan iman kita berkata bahwa keluarga mertua kita diberkati Tuhan. Amin. Sebab Tuhan melindungi. Bayangkan keluarga mertua, ipar-ipar, Cihu, Aso, bayangkan Ii, bayangkan orang-orang yang kau kasihi. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini kita belajar memelihara pernikahan. Saya setiap pagi di YouTube jam 5 pagi, saya ada menara doa pagi di YouTube. Saya Suheri Gultom khusus bicara pernikahan. Sudah setahun lebih. Saya bicara tentang pernikahan, saya bicara tentang keluarga. Kenapa? Karena saya pernah mau cerai. Saya frustrasi, saya stres, dan saya belajar teologi pastoral konseling keluarga di LK3, STT Baptis Medan, dan saya diselamatkan Tuhan keluarga saya. Saya bersyukur dan saya ingin menolong sebanyak mungkin pernikahan supaya jangan bercerai sampai maut memisahkan mereka.
pasti ada pertengkaran. Namanya dua makhluk yang berbeda dipersatukan, pasti ada pertengkaran. Kedua, minimnya teladan ayah ibu dalam pernikahan. Saya berani bilang sekarang sama anak-anak saya, contoh teladan papa. Saya berani bilang. Dulu gak berani, berapa tahun yang lalu saya gak berani. Gimana berani orang saya bertengkar? Gimana berani orang mau cerai? Gimana berani kami tidak akur? Tapi sekarang saya berani berkata kepada anak putri saya, kepada anak putra saya, contoh teladan kami mempertahankan pernikahan yang tidak mudah. Tidak ada pernikahan yang mudah, pendeta sekalipun tidak ada. Sehingga kalau ada orang bercerai, aku tidak mau menghakimi, karena aku pernah di titik itu. Karena aku pernah memilih juga bercerai. Sehingga saya tidak mau menghakimi siapapun, karena aku tahu pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Hari ini saya mengajak kita sama-sama belajar dalam slide berikutnya di Amsal 24 ayat 3 dan 4. Sama-sama kita baca di depan saja. 1, 2 ya. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, ayat ini berkata bahwa untuk membangun pernikahan bahwa dibutuhkan ada 3 pilar. Yang pertama hikmat, katakan hikmat. Lebih semangat katakan hikmat. Yang kedua katakan pengetahuan. Yang ketiga katakan pengertian. Nah, hikmat itu berasal dari Tuhan. Suami yang sayang Tuhan pasti sayang istri, sayang anak-anak. Maka saya bilang sama putri saya, jangan cari kaya, jangan cari tampan, cari yang sayang Tuhan. Saya sayang Tuhan. Saya sangat sayang sama istri saya. Satu kata pun gak pernah bentak istri saya. Bertahun-tahun. Ada lo suami bilang sama istrinya, diam lo, wanita macam apa lo? Ada lo. Ada lo suami yang pukul istri. Istri yang sayang Tuhan, sayang suami, sayang anak. Pendusta orang berkata kalau saya sayang Tuhan tapi saya gak sayang istri. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan. Pendusta seorang berkata mengasihi Tuhan, benci dengan yang dilihatnya. Jadi melihat seorang suami sayang Tuhan, seberapa sayang sama istri. Seberapa sayang sama anak-anak. Saya sangat sayang sama mereka. Saking sayangnya, saya gak pernah bentak. Kadang anak saya nadanya mau tinggi, tapi saya tetap nada rendah. Karena aku sarangeo sama mereka. I love you so much. Mana mungkin orang ku sayangi ku bentak, betul? Mana mungkin dong. Sama orang musuh aja kata Alkitab, kasihi musuh. Musuh lo, musuh aja disuruh kasihi lo kok. Apalagi istri. Sama orang jahat aja suruh Alkitab balas kebaikan. Apalagi istri. Kadang-kadang istri ini kan makhluk emosional. Hormonnya gak stabil. Perasaannya gak stabil. Gak ada apa-apa, kadang-kadang perasaannya gak enak. Terus aku tanya sama istriku, kenapa mama tiba-tiba perasaanmu gak enak? Aku pun gak tahu, dia bilang. Dalam hatiku apalagi aku. Coba ini kan makhluk aneh saudara. Kok tiba-tiba kamu marah? Aku bilang, betul, siapa di sini punya istri yang kadang-kadang gak ada angin, gak ada cuaca gelap, tiba-tiba rasanya gak enak aja mau marah. Pernah gak punya istri begitu? Pernah lihat begitu? Nah itulah wanita, makhluk misterius. Saudara, tapi karena aku sayang sama dia lagi tidak stabil, aku gak pernah marah, aku diam. Bahkan sekarang aku belajar berusaha menenangkan emosi dia. Suami yang benar menenangkan emosi istrinya. Jadi kalau istrimu tidak stabil emosinya, suami menolong dia stabil. Amin kok. Tolong suamimu, istrimu, maaf saya, tolong istrimu. Anak-anak tidak stabil emosinya, kan coba bayangkan ya, kita semua kan pagi-pagi semuanya full bed, betul? Berangkat kerja papa, mama berangkat kerja, anak-anak kuliah. Semua pulang sore semuanya low bed. Low bed emotion, low bed. Artinya apa? Mereka semua minta dimengerti. Termasuk saya, kadang-kadang saya juga udah capek pelayanan, memikirkan gereja. Capek. Istri juga capek dalam kerjanya memimpin sekolah. Anak-anak saya capek dengan kuliah. Mereka minta dimengerti. Saya juga capek. Tapi saya sadar, saya suami penstabil emosi anak-anak dan istri saya. Saya berdoa, di sini suami-suami, berapa banyak yang mau, tidak mau bentak istrinya, angkat tangan. Oh Tuhan, ngapain kita ke gereja? Oke, saya ganti pertanyaan. Siapa di sini yang masih kepingin di akhir hidupnya membentak-bentak istri, maju ke depan? Aduh Tuhan Yesus, aku berdoa di sini suami-suami, jangan mau bentak istrimu. Amin.
Tapi bagaimana kalau dia membentakmu? Stabilkan emosi dia. Tolong dia. Ya, saudara yang saya kasihi, butuh hikmat dari Tuhan. Pengetahuan apa? Belajar. Saya belajar teologi ya 2,5 tahun dengan Pak Julianto Simanjuntak. Saya belajar dari seminar, saya baca buku, parenting mendidik anak, saya baca buku. Saya belajar dari pengalaman kejatuhan saya belajar dari pengalaman kejatuhan orang. Kita banyak belajar, perlu pengertian. Saya mengerti kenapa istriku marah-marah. Rupanya dia dibesarkan juga dari keluarga yang ada emosi-emosi marah-marahnya. Ingat bagaimana pernikahan papa mama akan ditiru anak-anak 80%. Jadi pernikahan Koko sama Cici akan ditiru anakmu persis. Persis. Mereka adalah ahli plagiat yang paling hebat di dunia. Apa yang mereka lihat itu persis. Papa selingkuh, anakmu akan berpotensi selingkuh. Dan yang paling sering, yang paling sedih kalau papa selingkuh, putrimu takut menikah. Karena takut punya suami seperti papanya. Kasihan ya, kasihan. Ini suami-suami egois, hanya dikuasai nafsu, hanya dikuasai seks sesaat. Tapi dia gak memikirkan nasib anak cucunya. Saya sudah konseling anak gadis. Dia bilang, saya tidak mau menikah Pak Pendeta. Why? Bapakku selingkuh dan aku trauma. Dan aku simpulkan no married. Tidak mau menikah. Tapi saya katakan, Tuhan Yesus bisa lepaskan engkau dari traumamu. Ampuni papamu. Ampuni mamamu yang berkhianat. Ampuni mama papamu yang tidak setia itu. Ingat, ibu, bapak, kita orang tidak sempurna. Tinggal di dunia tidak sempurna. Menikah dengan orang tidak sempurna. Maka kesimpulannya pernikahanmu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Yakobus 3:2 dikatakan, engkau sudah banyak melakukan banyak kesalahan. Kita adalah orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Jadi suamimu salah bukan sekali, bukan 2 kali, banyak kesalahannya. Istrimu salah bukan 2-3 kali, banyak kesalahannya. Saya berdoa saudara saling mengampuni. Berikutnya kita lihat dalam Hosea 4 ayat 6. Dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, slide yang tadi, maka dikatakan adalah umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak pernikahan hancur karena gak datang ke Tuhan Yesus. Saya sudah layani ada pernikahan yang selamat karena saya ajak mereka datang ke Tuhan Yesus, suami istri. Sekarang ada beberapa pasangan suami istri yang sedang saya layani, saya tangani. Saya bilang kalau dua-duanya datang ke Tuhan Yesus selamat. Yang susah begini, satu mau datang ke Tuhan Yesus, satu mau datang ke pengadilan minta cerai. Gimana ini? Saya ngenangani ini banyak loh. Satu dia suaminya ampun datang ke Tuhan. Aku pendeta. Ini pendeta loh yang saya layani. Karena aku juga pernah gitu. Aku pendeta. Aku gak mau cerai. Malu Tuhan. Gimana pendeta cerai? Istrinya bilang tidak. Pengadilan. Keluar surat pengadilan. Ternyata perceraian sekarang gak perlu dua-duanya hadir. Saya juga baru tahu. Jadi bisa rupanya perceraian tanpa hadir dua-dua. Dengan panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, seorang pendeta yang saya layani, dia gak hadir. Tapi akhirnya surat pengadilan cerai sah turun, inkrah. Satu orang bisa sekarang membuat perceraian. Maka saya bilang di TikTok saya, satu orang menghancurkan keluarga, 2 orang membangun pernikahan. Membangun perlu 2, menghancurkan perlu 1 aja. 1 aja berkhianat selesai rumah tangga. 1 aja yang suka mengingat-ingat kesalahan pasangannya, hancur rumah tangga. Ingat ya, toksik ya, jangan ingat-ingat kesalahan pasangan. Saya sekarang menuntun banyak orang supaya datang kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, next berikutnya. Nah, ada kata di sini adalah di dalam membangun, sebelumnya ada 1 ayat. Dalam Timotius, ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita lihat pernikahan kita hancur, tidak berusaha, tidak berjuang, anak-anak kita narkoba, anak-anak kita nggak benar dalam perhubungan pertemanan mereka, anak-anak kita kacau, tidak berusaha, maka itu jahat di mata Tuhan. Jadi satu kejahatan di mata Tuhan, seorang ayah tidak berusaha membuat rumahnya rukun damai. Seorang ibu yang tidak berusaha membuat pernikahannya baik.
jahat di mata Tuhan. Dengar, ibu bapak, tidak cukup hanya doa, usaha kata ayat ini. Usahakanlah hidup damai. Apa usahaku membuat aku jadi bisa tidak bertengkar dengan istri bertahun-tahun? Ku matikan egoisku. Apalagi ku matikan kesombonganku, ku matikan. Sejak ku matikan egoisku, no bertengkar, no bentak. Ku matikan kesombonganku, ku matikan. Ibu, Alkitab bilang Amsal 13 ayat 10 bahwa keangkuhan adalah awal pertengkaran. Amsal 13 ayat 10. Maka saya katakan sama saudara, coba lihat Amsal 13 ayat 10. Maka orang yang bertengkar itu adalah orang angkuh. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Kalau saudara masih mau bertengkar, saudara angkuh. Orang rendah hati gak mau bertengkar. Pasti itu. Maka Tuhan bilang Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Maka Tuhan mau kita rendah hati. Siapa di sini yang masih mau bertengkar? Selamat pagi. Siapa di sini yang masih mau bertengkar? Masih mau marah-marah, berteriak, bertengkar, kata binatang, pukul pintu. Waduh, banting barang. Yang masih mau bertengkar ada di sini? Wah, puji Tuhan, udah sama kita ya, puji Tuhan. Udah sama lah. Karena ada beberapa, ada juga pendeta yang masih mau bertengkar. Aku pendeta yang gak mau bertengkar. Saya akan katakan kepada apapun, let go. Saya tidak mau bertengkar. Anak Tuhan Yesus mengalah. Siapakah yang mengalah? Yang punya Tuhan Yesus. Siapa sini yang punya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Yang tidak punya Tuhan Yesus siapa tadi? Ada nggak angkat tangan? Yang punya Tuhan Yesus katakan, saya mengalah. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, suka mengalah. Bilang sebelahnya. Amin. Ya, saudara, saya dulu sama istri kalau bertengkar hitung-hitungan. Aku aja mengalah, aku aja mengalah. Enggak pernah kau mengalah, sampai ku catat. Satu waktu kami bertengkar, ini catatannya. Aku udah mengalah 70 kali. Saudara, anak Tuhan Yesus mengalah. Sama Cihu, sama Aso, sama Jiku, Ciki mengalah. Kalaupun masalah warisan harta, gak usah bertengkar. Mengalah, anak Tuhan Yesus mengalah. Lihat Ishak, dia mengalah. Ketika diambil sumurnya, dia mengalah. Semakin mengalah, dikasih Tuhan 100 kali lipat lebih hebat. Orang yang mengalah, orang yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Ya, aku berdoa saudara, apapun masalah dalam rumahmu, dalam persaudaraan, rukun damai karena saudara suka mengalah. Berikutnya, apa usaha memelihara pernikahan? Di sini ada dikatakan adalah mengenali bahasa kasih pasanganmu. Ada 5 bahasa kasih: sentuhan, pelayanan, kata-kata, waktu bersama, pemberian. Ini yang saya lakukan adalah istri saya bahasa kasihnya pelayanan. Sehingga kalau dia lagi marah-marah, tidak enak perasaan dia, menstabilkan istriku adalah pelayanan. Bahasa kasihnya pelayanan. Apa artinya? Saya cepat cuci piring. Waduh, dia pernah marah-marah. Dia marah karena tiba-tiba piring kan gitu banyak. Di rumah kami itu gak ada asisten rumah tangga yang tinggal. 3 kali seminggu datang, selebihnya itu harus kami. Itu pun datang pagi, pulang jam 12. Selebihnya kami harus cuci piring sendiri, nyapu rumah sendiri, beresi tempat tidur sendiri. Satu waktu saya lihat pagi-pagi istriku udah mulai marah gara-gara piring gitu banyak. Saya pulang pelayanan pun agak malam, saya udah kecapean dan saudara marah. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan ketika dia marah jam 5 pagi? Saya refleks karena aku tahu bahasa kasihnya apa. Bahasa kasihnya adalah melayani. Saya cepat cuci piring, saya cepat nyapu dan marahnya reda. Istriku, aku nggak tahu sama nggak kita ya. Istriku kalau lagi marah, ku jawab-jawab makin marah. Ada yang sama nggak ini ya? Istriku ini, aku bicara istriku ya. Kalau dia lagi marah, ku jawab-jawab makin marah. Enggak ku jawab pun marah. Jadi kan bingung kita kok, ini makhluk apa kan gitu. Aku pernah loh diem, baru bilang ngomong. Diam aja, kami laki-laki itu diam atau mikir loh. Mikir, Tuhan tolonglah Tuhan. Roh Kudus Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak, tolong dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang ku bilang kepada makhluk halus ini. Ngomong, dia bilang, aku ngomong marah. Aku diam marah. Wah, saya dapat bahasa kasihnya. Gak perlu kau jawab, gak perlu diam. Itu sekarang yang saya lakukan.
Kalau udah mulai gak stabil, cepat ku cuci piring, cepat ku sapu, ku pel. Baru dia videokan, dia bilang, keren. I love you. Sering-sering. Kenapa? Ku sentuh dia dengan bahasa kasih. Bahasa kasihku adalah sentuhan. Dia peluk saya, dia cium saya. Wow, surga turun, terima kasih. Ada loh bahasa kasih orang afirmasi kata-kata. Suka dipuji, betul? Suka diakui. Ih, mama cantik. Nah, istriku juga begitu. Kalau mama cantik, itu goyang-goyang sendiri, rambutnya goyang. Jalan kayak bebek, ntar lagi jatuh. Ya itulah wanita. Dipuji. Aku pernah sekali kecolongan. Dia pulang dari salon, dia tanya saya, apa yang berubah? Coba lihat, apa yang berubah? Aku gak tahu apa yang berubah. Coba tebak, apa yang berubah? Katanya cinta. Aduh, apa ya? Rambutmu kamu cat ya? Salah! Alis matamu makin bagus. Salah! Dia rupanya rambutnya segini, dipotong jadi segini. Aku lupa, segini ke segini. Jadi mulai sekarang kalau dia ke salon, aku foto dulu. Supaya ada contekan. Saudara, berumah tangga itu banyak persoalannya. Saya pernah pulang-pulang dari pelayanan, saya janji nonton 21. Ma, jadi kita nonton, I'm sorry, I late. Dia bilang, tidak jadi. Bagi laki-laki kok tidak jadi artinya tidak jadi. Jadi ku tanya sekali lagi, benar ma tidak jadi? Betul, tidak jadi. Orang dia bilang tidak jadi. Ku cek kamus besar bahasa Indonesia, tidak jadi artinya tidak jadi. Saya berangkat ke rumah teman, pulang-pulang saya disalibkan dia, cobalah. Disalibkan dia, dasar ya, gak mengerti ya, dasar ya, laki-laki, oh sombong, egois kau katanya. Kalau udah marah bukan lagi papa, kau. Rupanya bagi wanita, bagi istri, kalau kata tidak jadi artinya bujuk aku, rayu aku, berjuanglah, berusahalah, lakukan sesuatu. Bulan depan mau beli bajunya, telat juga saya. Sorry ma, aku telat. Jadi kita ke mall beli bajumu. Enggak. Di otakku udah terekam. Bujuk aku, rayu aku, berjuanglah, sabar kau, lakukan sesuatu. Oh, ku sapu rumah, ku cuci piring. Segalanya ku lakukan. 15 menit kemudian ku tanya, ma jadi kita beli bajumu? Dia jawab, kata cobalah. Awalnya tidak loh. Jadi bagi wanita, kok mana tahu Cici bilang tidak, arti tidak apa kok? Bujuk aku, rayu aku, sabarlah, berjuanglah, lakukan sesuatu. Inikah makhluk halus yang susah kita tebak. Bagi laki-laki, ingat ya, wanita itu makhluk rumit, yang pria makhluk sederhana. Saya pernah, kan laki-laki gitu, Pak itu udah mati bola lampu, nanti gampang. Nah itulah laki-laki. Pak itu seng udah mulai bocor, atap, gampang. Kalau wanita tidak, mereka pikirkan. Satu waktu mau pergi pulang ibadah, mau makan, mau pilih makanan aja. Mau makan apa kita Pak? Ya udah makan BPK lah. Kolesterol. Loh dia nanya kita jawab kan. Terus kita bilang ya udah makan mie rebus, lemas kau nanti rebus terus. Ya udah vegetarian, mana ada tenaganya. Jadi aku bilang, jadi makan apa maumu? Ya udah makan gado-gado. Dari tadi kayak ngomongnya kan selesai. Nggak perlu tanya saya. Jadi mereka ini memang sangat rumit. Lihatlah kalau ada menu makanan, lama kali pilihnya. Kalau saya sederhana kok. Pilih makanan yang paling enak sama penyajinya. Dia pilih, oke, itu aja. Saudara, berikutnya kita akan belajar. Bahasa kasih pasanganmu apa? Ayo, siapa di sini yang suami yang punya istri yang senang kalau dipuji? Nah, amin. Itu bahasa kasihnya, puji. Senang dia dipuji, pengakuan, kata-kata. Siapa di sini istrinya senang kalau dikasih kado? Berlian, emas antam, emas yang jelas 100 gram. Ada rata-rata lah di sini istri yang suka, betul ya? Pemberian, berlian, emas. Ada, nggak harus mahal lah. Martabak bangka, ya kecil-kecil pisang goreng. Pulang-pulang pelayanan saya dari mana-mana saya belajar bawa yang sikit-sikit. Ingat istri. Ada orang yang senang waktu bersama, quality time. Ada orang yang punya quality time, tetapi mereka waktu ketemu pakai HP. Coba belajar quality time, family time. Kami belajar ini, letakkan HP tengah. Kalau kami quality time family, kami sepakat HP tengah. Ngomong,
perasaanmu gimana. Satu waktu kami quality time, udah lama ya, berapa tahun yang lalu. Kami ngomong, kemudian pas mau makan pagi, aku tanya, nah anakku paling kecil Jamie, apa yang kau harapkan kepada kami di awal tahun itu? Dia bilang, ambil nangis. Wih, ada apa ini? Dia nangis, kemudian udah apa, biarkan dia nangis. Baru saya bilang, apa yang Jimmy mau? Dia bilang, satu aja yang ku mau. Bisa gak papa mama gak bertengkar lagi? Wih, saya di situ peluk anak saya. Saya bilang sama anak saya, papamu janji tidak akan pernah kau dengar sampai Yesus datang, sampai aku mati bertengkar dengan mamamu. Udah jauh berapa tahun yang lalu. Masih dia kecil. Saya peluk dia dan saya katakan tidak. Ternyata pertengkaran bagi anak-anak trauma, ketakutan, mencekam. Apalagi anakmu TK, SD, SMP. Don't egois, buang egomu suami. Injak egoismu, injak kesombonganmu demi mental anakmu. Jangan kau pertontonkan pertengkaran, suara tinggi-tinggi. Saya peluk dan saya katakan tidak. Saya tidak akan mau bertengkar Tuhan sampai kau datang. Dan saya buktikan sampai detik ini. Tidak mau bertengkar, tidak mau nada tinggi. Dan saya tidak pernah menuntut istriku berubah. Saya katakan ubah saya. Supaya lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Aku berdoa Bapak Ibu, hati-hati. Quality time, nanti kalau ada waktu suami istri, coba HP di tengah-tengah. Ngomong perasaan istrimu. Ma, gimana perasaanmu? Are you okay? How are you? Jangan pikir kita sekamar satu rumah tahu perasaan istri. No. Belum tentu 40 tahun menikah enggak kita tahu. Kalau enggak nanya, how are you? Deep to deep dari kedalaman hatinya. Karena istri cenderung menyimpan perasaan. Kenapa mereka mau meledak? Karena tabungan emosinya penuh. Karena istri enggak mau mencicil. Karena suami enggak mendengar cicilan istrinya. Saya di mobil kalau saya bawa istri saya, cicil mah. Supaya tabunganmu jangan penuh. Kalau penuh meledak tiba-tiba, aku juga yang korban. Explore. Apalagi kalau meledak di mobil, kemana lagi berondok kan? Bisa lagi kita sembunyi. Cicil mah, dia cicil. Ayo, udah. Nanti di rumah dia capek sendiri tidur. Berikutnya saudara. Berapa menit lagi ini kok? 15 menit ya. Oke baik. Mempraktekkan kata saling dengan pasangan, saling mengampuni. Berikutnya, Efesus 4 ayat 23, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ingat, yang kita nikahi itu orang yang punya banyak salah. Saya baca Yakobus 3 ayat 2, suamimu banyak salah, istrimu banyak salah. Coba baca Yakobus 3 ayat 2. Selesai 9.50, ya pas. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi suamimu banyak salahnya itu. Istrimu banyak salahnya itu. Apalagi mertuamu. Wah ada yang senang, iya betul, betul. Apalagi iparmu. Wih betul tuh, betul. Dirimu pun banyak salah. Yang kau nikahi itu bukan orang sempurna. Orang yang banyak salah. Katakan saya banyak salah. Banyak salah. Bahkan Roma 3:23 yang kita nikahi orang berdosa. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi yang kita nikahi itu orang banyak salah. Orang yang banyak dosa. Coba sama-sama katakan. Saya orang tidak sempurna. 1, 2 ya. Lebih semangat. Saya tinggal di dunia tidak sempurna. Saya menikahi orang tidak sempurna. Betul? Katakan sama-sama, saya banyak salah. Yang nggak pernah salah nggak usah ucapkan, yang banyak salah aja ya. Yang nggak ngomong itu berarti dia tingkat malaikat, nggak pernah salah lah. Coba sama-sama yang pernah banyak salah ya, yang sesuai dengan Alkitab tadi ya, Yakobus 3:2 kan banyak salah. Yang banyak salah katakan saya banyak salah, istriku banyak salah, apalagi mertuaku, iparku, semuanya manusia banyak salah. Tapi saudara mau mengampuni. Amin. Mau mengampuni. Amin. Istriku banyak salah. Dan tolong jangan fokus kepada kesalahan pasangan.
Saya melayani sekarang ini istri sama suami, pejabat tinggi di negara Republik Indonesia. Hartanya kaya, hebat, tapi bertengkar habis-habisan. Saya sharing sama ibu ini, sekarang saya banyak menangani orang-orang kaya, yang saya lihat kaya materi, tapi rumahnya neraka. Nggak ada quality time, family time. Saya sulitnya menangani keluarga ini adalah ketika istrinya fokus kesalahan suaminya. Semakin saudara fokus kesalahan suami, saudara makin benci. Yang saya ajari, ayo bu, bersyukur buat suamimu masih hidup, ngasih uang banyak-banyak samamu. Ada suami gak bisa ngasih uang banyak-banyak. Iya, untuk apa uang banyak? Kesalahannya ini. Saya tangani 1, 2, 3 bulan, tetap kesalahan. Ingat ibu, bapak, semakin fokus kepada kesalahan orang, engkau makin benci. Sama mertuamu, ada kesalahannya pasti. Iparmu ada kesalahannya pasti. Kalau mau tumbuh relationship, fokus kepada kebaikan dia. Paling tidak setiap orang ada kebaikannya. Saya bilang sama ibu itu, bu, apakah ada kebaikan suamimu? Nggak ada Pak Pendeta. Jahat dia, selingkuh dia, marah dia, bentak aku. Anak-anakku mempermalukan aku gara-gara dia. Saya katakan, bu, coba lihat kebaikan suamimu. Apa kebaikan suami? Bersyukurlah suamimu masih bisa kasih gaji. Bersyukurlah suamimu masih mau pulang ke rumah. Betul? Ada suami udah berselingkuh, tidak mau pulang. Betul? Betul Bapak Ibu? Ada suami yang berselingkuh tidak mau pulang. Bersyukur, mengampuni saudara. Berikutnya, saling mengampuni, saling menghormati. Ini yang saya lakukan. Istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian juga hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Ayat ini menerangkan hormat. Setiap orang kebutuhannya itu dihormati. Tolong ibu jangan rendahkan suamimu depan anak-anak. Ada loh istri yang bilang ini bapakmu ini gak ada gunanya ini hidup. Bapakmu ini betul-betul manusia gak terpakai. Jangan rendahkan, jangan rendahkan. Jangan rendahkan istrimu depan anak-anakmu. Jangan rendahkan suamimu depan anak-anakmu. Betul ada kesalahan suami. Betul ada kesalahan istri. Jangan permalukan suamimu sama orang. Jangan ceritakan kekurangan suamimu sama orang. Jangan ceritakan kekurangan mertuamu sama orang. Jangan ceritakan kekurangan istrimu sama orang. Itu kurang kerjaan. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu menutupi kekurangan. Ini enggak, diceritakan. Mertua menceritakan kesalahan menantunya. Menantu itu manusia aneh itu. Dia ceritakan. Apa yang kita lakukan? Tidak mempermalukan pasangan di depan orang. Ada istri mempermalukan suaminya di depan orang. Ada istri bentak suaminya di depan orang. Diam lu ya, diam. Ada juga suami bentak istrinya. Kau jangan ngomong. Di depan teman-temannya, dia pendam. Dia trauma, terluka. Ingat Bapak, sekali kau bentak istrimu, dia simpan sampai selama-lamanya. Tidak bisa diganti dengan uang 1 miliar. 2 yang gak bisa kembali. Kata-kata dan waktu. Makanya Kolose 4 ayat 6, pilih kata-katamu. Saya khotbah ini kan pilih kata-kata. Saya ngomong sama istriku, lebih pilih 2-3 kali lipat. Supaya kata-kataku memberkati dia, membangunkan dia, menyemangati dia, menggembirakan dia. Ada lo suami, gak mikir apa yang dibilang sama istrinya. Sukanya binatang keluar, maki keluar. Istri juga begitu, binatang keluar, maki keluar. Anak-anakmu akan mencontoh persis apa yang dipertontonkan. Berikutnya, menghargai jerih lelah dari usaha pasangan. Kalau pasanganmu kau lihat mungkin dalam berusaha tapi gagal, support dia. Kadang kan suami gak selamanya berhasil. Ketika dia gagal ada istri yang mensupport. Ayo Pak, I love you. Aku doakan engkau, kau pasti bisa. Jangan ketika banyak uang baru dihormati. Ada kisah yang saya tahu. Seorang suami pulang jam 1 pagi. Kemudian dia bilang, Ma buka pintu. Istrinya bilang, gak ada lagi buka pintu. Kan sudah peraturan jam 10 baru buka pintu. Baru dibilang suaminya, Ma bukan masalah aku tidak mau di luar tidur, hujan memang ini dingin. Tapi masalahnya Ma ada uang
50 juta aku bawa. Langsung istrinya cepat-cepat buka pintu. Dari tadi bilang gitu kok. Dari tadi bilang begitu, kan jelas. Ternyata ada orang seperti itu. Berikutnya, jangan ada uang baru makin sayang istri. Ya, atau istri jangan semakin sayang kepada suami karena ada uang. Tidak membandingkannya dengan orang lain, ini toksik. Jangan banding-bandingkan. Lihat itu body istri orang lain. Lihat, biola, lu bola. Jangan. Pembandingan toksik ya, jangan suka bandingkan anakmu dengan anak orang lain. Setiap orang spesial, unik di mata Tuhan. Jangan bandingkan, lihat orang lain itu udah khotbah anaknya, anakku gak khotbah. No. Setiap orang punya talenta masing-masing. Ada kasih karunia masing-masing. Berikutnya, tidak melakukan KDRT. Jangan lakukan KDRT. Jangan pukul. Ayo suami-suami ya, jangan pernah bentak istrimu, jangan pernah pukul. Tapi ada juga jemaat yang saya layani, istri yang tampar suami. Kenapa kau ditampar? Aku bilang, gini Pak Pendeta, kami kan istriku baru lahiran, aku main-main kartu-kartu di luar. Dia panggil aku gak dengar, didatanginya aku baru berdiri, Pak. Loh, ada istri lo. Ingat ya, orang yang masih berteriak-teriak, orang yang menampar itu lukanya banyak. Ciri orang yang tidak luka apa? Apapun masalah, dia bisa sampaikan dengan baik. Itu orang sembuh luka batin. Saya pikir selama ini saya sudah sembuh luka batin. Ternyata aku masih mau berteriak ketika istriku berteriak. Berarti masih ada luka. Sekarang lukaku, saya merasa sudah habis oleh kasih karunia Tuhan. Apapun orang membuat sama saya belajar berkata baik-baik. Memang sakit kadang kalau dibentak istri atau anak-anak. Tapi saya tahu Tuhan engkau sudah sembuhkan saya. Sehingga orang yang sembuh luka batinnya ciri-cirinya adalah apapun tekanan dia bicara baik-baik. Dia ngomong baik-baik. Boleh tegas, tidak boleh kasar. Ya, anak Tuhan gak boleh kasar. Berikutnya saudara. Nah, saling setia. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan mau ada perselingkuhan saudara. Jangan mau ada perselingkuhan. Ini yang Tuhan paling takutkan. Saya berdoa setiap saudara adalah pasangan yang setia. Siapa di sini suami istri yang ada dekat-dekatan, katakan aku mau setia hanya untukmu. Coba ayo suami pegang tangan istri, katakan aku setia hanya untukmu. Amin. Ya, oke, tos ginilah tos ya. Setialah kepada pasanganmu ya. Sekarang rumah tangga 10 yang menikah, 7 terindikasi selingkuh. 7 loh. Data yang saya baca buku Pak Julianto Simanjuntak, 7 dari 10 pernikahan. Jangan pikir baik-baik di gereja tidak selingkuh. Jangan pikir pendeta khotbah di mimbar belum tentu tidak selingkuh. Belum tentu. Ada. Enggak banyak ada. Saya berdoa pasanganmu setia sampai engkau maut memisahkan. Supaya nanti putrimu bilang, aku mau cari suami kayak papa. Kenapa? Papa setia sama mama. Itu kebanggaanmu. Ya, berikutnya saudara, saling membangun. Kadang emosi kita lemah, kadang drop, lagi ada tantangan, saling menguatkan, saling membangun. Penting sekali. Enggak selamanya kita kuat. Ada kalanya drop mental anak, mental istri. Tapi lewat orang tua, bangunkan kembali. Kemarin anak aku pernah jatuh cinta, diputuskan oleh pacarnya. Pacarnya cari cowok lain. Dia agak murung di ruang tamu. Saya bilang, kenapa? Ya biasalah Pak, dia caranya main gitu. Saya bangkitkan semangatnya kembali. Tidak ada anak yang kuat terus. Tidak ada istri yang kuat terus. Ada kalanya kita drop dan kita penting saling membangunkan. Keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang komunikasinya nyaman, enak. Ada anak takut ngomong sama papanya, takut ngomong sama mamanya. Ada istri takut ngomong sama suaminya. Ada menantu takut ngomong sama mertuanya. Mertua juga takut ngomong sama menantunya. Mana yang lebih takut? Mertua atau menantu? Iya, udah banyak saling takut saudara. Keluarga yang sehat itu nyaman. Makan, ngomong. Ingat ya jangan hanya makan aja. Ngomong, how are you? Gimana perasaanmu? Gimana sekolahmu? Gimana hubunganmu? Bagaimana pernikahanmu? Dan papa mama yang sudah punya menantu, tanya hubungan pernikahan mereka. Mertua ini baru nangis ke saya. Dia lihat menantu dan anaknya baik-baik aja. Sekarang di pengadilan mau cerai. Dia bilang, Pak Pendeta, aku lihat baik-baik aja mereka. Tapi sekarang mereka udah cerai-ceraian ke pengadilan. 3 cucuku ditarik dan aku gak bisa ketemu Pak Pendeta.
Padahal kami jalan-jalan ke luar negeri, ini orang kaya, punya usaha yang besar. Kami kemana-mana sama, happy. But, mereka sekarang cerai-ceraian. Dia nggak tahu. Bulan depan saya punya menantu. Saya katakan kepada mereka, sekali seminggu kita ngomong. Doa sebentar, baca Alkitab, dan aku akan tanyai pernikahan kalian tiap minggu. Are you okay? Your relationship is okay? How about you? How about you? Okay, every week. Makan siap sama dan doa sama, ngomong sama. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah berselingkuh lebih berat lagi. Berikutnya, berapa menit lagi kok? 5 menit lagi? Oke. Nah suami, apa tugas suami sebagai kepala keluarga? Ayo suami-suami. Kalau kayak saya bilang suami, katakan, oi suami, katakan saya teladan dalam keluarga. Nah, enggak kayak bahasa roh, nah saudara. Sebagai suami-suami, bapak, katakan, oi bapak. Oi, katakan, saya teladan dalam keluarga. 1, 2 ya. Amin. Ya, bapak-bapak ya, ada yang belakang diam aja dia. Dia takut mau bilang teladan, aku tukang bentak, aku tukang marah. Mama anak-anakku pukul. Don't do it, jangan ya. Jadi teladan bagi anak-anakmu. Berikutnya, mengasihi istri. Suami-suami, jawab oi. Katakan, saya mengasihi istri. Kok lemah sekali pagi ini ya? Ayo suami-suami. Oi, katakan, saya mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah saya mengasihi istri. Saya rela mati untuk istri. Oh, ada yang bilang saya rela mematikan istri. Terbalik kalimatnya kok. Ini mengasihi istri bukan real. Love is sacrifice, betul? Suami yang mengasihi istri berkorban. Saya kalau udah khotbah hari ini 4 sesi. Dan besok tugas saya tahu apa? Troli. Istri belanja. Berhenti di sini. Kan masuk lorong-lorong kan? Kalau kita masuk ke Brastagi kan lorong-lorong. Di sini ya Pak, di sini. Pernah suatu waktu aku agak kelewatan, agak bandal mataku. Papa ini ya, di sini. Siap. Melayani istri sama dengan khotbah. Mencuci piring sama dengan khotbah. Saya mengasihi dia sama dengan khotbah. Tidak lebih hebat khotbah ini daripada cuci piring. Di mata Tuhan sama. Saya melayani dia. Sini ya Pak, kan banyak lorong, banyak mau belanja. Untuk perutku juga kan makanannya. Sini Pak, duduk sini, berdiri di sini. Saya bukan gak bisa melawan dia. Tapi untuk apa kita saling menghormati? Tujuannya untuk saling baik. Hidup bijaksana dan menghormati istri. Berikutnya, tidak menyakiti hati anak-anak dan mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Jangan bentak. Pernahkah lihat ayah begini? Anak apa kau? Ada lagi anaknya. Sampai anaknya. Don't do it. Please. Don't do it. Anakmu masih kecil. Peluk dia. Saya sedih lihat ayah bentak anaknya. Kenapa dia bentak? Luka batin gak sembuh. Dia bentak anaknya. Papa jangan marah-marah. Aku masih kecil papa. Itu betul loh kisah nyata. Papanya, apa kau? Main fisik lagi. Ampun ya Tuhan. Ampunilah mereka. Peluk anakmu. Anakmu tidak sempurna. Berikutnya. Saudara. Dikatakan istri katakan oi. Istri katakan adalah saya penolong suami. 1, 2 ya. Iya, bukan penodong. Karena ada juga istri penodong. Mana dompet. Simpanan. Masih ada di celana. Berikutnya istri katakan oi. Saya tunduk dalam segala hal kepada suami. 1, 2 ya. Ada yang gak jelas loh. Ingat ya, kalau saudara gak tunduk kepada suami, saudara gak tunduk kepada Tuhan Yesus. Gak bisa saudara bilang, aku tunduk ke Tuhan. Tidak. Buktikan tundukmu kepada suami. Dalam segala hal. Segala hal tentu yang benar di mata Tuhan. Murni, saleh dan mengutamakan manusia batinnya. Mana lebih sering ibu-ibu Saloni? Rambut atau hati? Mana yang lebih menarik di hati saudara? Hatimu yang damai, tentram, bersih, atau rambut yang terus disaloni? Hati yang damai ya, puji Tuhan ya. Karena perempuan ini susah, semua kaca pasti didatangi dia.
Nah berikutnya terakhir. Hidup setia. Katakan istri-istri, istri-istri. Katakan saya setia kepada suami. Adakah istri yang selingkuh? Ayo sama-sama jawab ibu-ibu. Adakah istri yang selingkuh? Ada di ruangan ini? Bangku nomor berapa? Jangan ya, istri pun ku tahu ada yang selingkuh. Istri banyak selingkuh. Please, jangan selingkuh. Jadilah suami yang setia. Terakhir untuk anak-anak. Untuk anak-anak hormat terhadap orang tua. Anak-anak katakan oi. Yang masih punya orang tua, walaupun udah menikah, yang masih punya orang tua. Anak-anak katakan saya hormati orang tua. Oh, katakan saya hormati mertua. Amin. Kalau saudara menghormati mertuamu, mertuamu akan dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir dikatakan, anak-anak taat kepada orang tua, maka engkau diberkati di bumi dan panjang umurmu. Kalau mau sukses di bumi dan panjang umur, hormat kepada orang tua. Walaupun sudah tua pikun, umur 80, 90, gak dengar lagi, tetap hormati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.